Halo teman-teman, kembali lagi di channel Lintas Kota Dingin. Dalam video kali ini dan video yang akan kita buat ke depannya, nanti kita akan membuat beberapa segmen ataupun playlist tentang bagaimana cara untuk merawat tanaman, yang mungkin dari bagaimana cara meracik, bagaimana cara membuat racikan untuk pestisidanya, dengan judul video sama-sama belajar teman-teman. Nah, jadi teman-teman bisa memudahkan bagaimana untuk melihat pembelajaran dalam channel YouTube kita ini, yang dimana mungkin nanti akan kita buat pembahasan sama-sama belajar yang berisinya tentang bagaimana merawat tanaman. Mungkin nanti kita buat lagi di playlist yang lain tentang update terkini, yang dimana kita update akan harga-harga dan koleksi-koleksi tanaman kita yang baru dan yang lainnya teman-teman. Jadi mungkin ini adalah video perdana kita yang berjudul sama-sama belajar bagaimana untuk membuat ataupun memperbaiki tanaman alokasia agar kembali bisa tumbuh subur. Jadi silahkan teman-teman tonton video ini sampai akhir. Jadi dengan judul kita tadi yang depannya sama-sama belajar, dalam video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana untuk merawat tanaman alokasia, terutama ini adalah alokasia dragon scale, teman-teman bisa lihat, yang dimana pertumbuhan tanamannya ini tidak terlalu bagus dan kurang terawat teman-teman. Jadi bagaimana untuk cara merawatnya kita akan bahas dalam video kali ini. Yang pertama, kita harus tahu kenapa penyebab tanaman alokasia ini bisa tumbuhnya seperti ini teman-teman. Nih, bisa tangkainya dia jatuh seperti ini, padahal yang ini tangkainya tegak, yang ini dia malahan merundung ke bawah. Nah, yang pertama, kalau dia merundung ke bawah seperti ini biasanya disebabkan karena keadaan media tanam yang terlalu basah. Terlalu basahnya bagaimana? Dia terlalu basah dalam jangka waktu yang terlalu panjang gitu. Karena untuk tanaman alokasia sendiri, dia tidak suka dengan keadaan media tanam yang terlalu basah. Nah, itu untuk masalah yang pertama. Yang kedua adalah kalau dia pertumbuhan alokasianya jika sebesar ini, dia belum ada mengeluarkan anak-anakan dan pertumbuhan batangnya dia cenderung selalu memanjang ke atas teman-teman. Dia tidak gemuk ataupun dia tidak besar tanamannya. Itu disebabkan karena media tanamnya terlalu kering dan tidak bisa menyimpan cadangan air walaupun hanya sedikit. Nah, jadi permasalahannya adalah batangnya ini dia selalu menjulur ke atas, tetapi dari pertumbuhan daun dan pertumbuhan anakannya dia tidak terlalu banyak dan tidak terlalu gemuk. Itu merupakan permasalahannya. Jadi pembahasan yang pertama adalah bagaimana cara untuk meracik media tanam alokasia agar pertumbuhannya bisa membaik dan bisa tumbuh subur teman-teman. Untuk bahan-bahan media tanamnya sendiri, di sini sudah saya gunakan teman-teman. Ini dia. Yang pertama itu adalah tanah hitam ataupun tanah humus teman-teman. Ini dia. Ini tanah humus yang ada di bawah pohon yang saya ambilin teman-teman. Itu makanya untuk akar-akarnya masih kelihatan seperti ini. Dan tidak perlu dibuang akar-akar yang seperti ini. Selanjutnya masuk ke sekam padi yang sudah difermentasi. Kita ketahui bahwa sekam padinya sudah terfermentasi itu bisa diketahui dengan cara dia sudah terlihat lebih halus teman-teman. Ini dia. Ini sekam padinya. Yang ketiga kita masuk ke media tanam pakis teman-teman. Ini dia. Ini batang pakis yang bentuknya seperti ini. Lalu saya cacah jadi bentuknya seperti ini teman-teman. Ini dia. Ini yang ketiga. Yang keempat itu di sini saya gunakan kokopit teman-teman. Ini dia. Ini juga kokopitnya sudah dalam keadaan yang lama, tidak seperti baru lagi. Tetapi bagusnya kalau dia sudah keadaan lama, dia akan bentuknya hampir menyerupai seperti tanah teman-teman. Ini dia. Dan yang terakhir yang nggak kalah penting adalah teman-teman sediakan kompos. Ini adalah kompos yang saya racik sendiri dari kotoran hewan dan beberapa elemen seperti ranting-ranting kayu dan sampah-sampah organik teman-teman. Ini dia komposnya. Oke, kita lanjut bagaimana untuk cara meraciknya. Untuk cara meraciknya kita buat gampang itu teman-teman. Ini takarannya teman-teman, agar teman-teman bisa mudah untuk mempraktekannya di rumah. Kita mulai dari yang pertama, yaitu tanah. Nah, untuk tanah kita gunakan satu mangkok seperti ini. Kita kumpulkan seperti ini. Selanjutnya ke sekam juga kita gunakan
banyaknya seperti ini juga, full satu mangkuk seperti ini. Selanjutnya ke pakisnya kita juga gunakan sebanyak satu mangkok seperti ini. Ini dia, teman-teman bisa lihat. Lalu masuk ke kokopitnya, kita gunakan kurang lebih hanya setengah dari mangkok ini. Lalu untuk masuk ke takaran ke komposnya, kita hanya gunakan kurang lebih 1 genggam ataupun hanya 1/4 mangkok ini, teman-teman. Dia ini sudah cukup, teman-teman. Nah, ini dia udah takarannya semua seperti ini. Lalu teman-teman aduk merata. Ini dia. Nah, lalu teman-teman bisa lihat ini media tanamnya sudah terkumpul, dan teman-teman bisa lihat ini dia tujuannya kita buat seperti ini perpaduannya karena kita mau dapatkan media tanam yang poros dan tidak terlalu banyak menyimpan cadangan air. Karena kembali ke kasus awal tadi yang seperti saya bilang, tanaman alokasia tidak suka dengan keadaan media tanam yang terlalu basah ataupun terlalu kering maksud saya. Jadi ini adalah formula yang saya buat untuk beberapa jenis tanaman alokasia, teman-teman. Oke, setelah teman-teman aduk merata, lalu kita siap untuk ke tahap bagaimana untuk repottingnya, teman-teman. Kita masuk ke tahap repotting. Sebelumnya teman-teman siapkan dulu media tanamnya, yang ini tadi, dan potnya, teman-teman, seperti ini. Saran saya adalah untuk pemilihan pot, teman-teman jangan pilih terlalu besar ataupun terlalu kecil, teman-teman. Karena kalau terlalu besar, nanti dikhawatirkan kalau akar terlalu lama tumbuh, maka media tanam bisa mengeras dan bisa menyebabkan banyak gulma yang tumbuh, teman-teman. Sedangkan kalau terlalu kecil, dia akan menghambat pertumbuhan akar yang menyebabkan nanti tanaman teman-teman dia tidak tumbuh dengan maksimal. Jadinya pilih sesuai dengan ukuran tanamannya aja, teman-teman. Ini dia pot yang saya gunakan. Lalu pertama kita lihat bagaimana kondisi tanaman yang media tanamnya kering nih. Kita lihat bagaimana kondisi akarnya. Kita buka perlahan-lahan. Ini dia. Saran saya kalau teman-teman mau repotting, caranya itu seperti ini, teman-teman. Teman-teman balikkan, jangan teman-teman tarik seperti ini. Karena ini kalau teman-teman tarik seperti ini, dia bisa menyebabkan akar tanaman tumbuh. Jadi sebaiknya teman-teman balikkan seperti ini. Lalu setelah teman-teman balikkan, baru teman-teman pecahkan media tanamnya. Nah, teman-teman bisa lihat kalau terlalu kering, dia media tanamnya akan seperti ini nih. Akar tidak terlalu banyak untuk tumbuh. Ini akar alokasianya tadi, dia tidak terlalu banyak untuk tumbuh. Ini identifikasi saya sementara. Ini sepertinya untuk media tanam hanya campuran antara sekam padi dan tanah hitam, teman-teman. Ini dia, teman-teman bisa lihat ini kondisinya. Oke. Ini kalau mau di repotting, teman-teman harus buang semua bagian. Nah, seperti ini. Tanah yang lama teman-teman jangan ikutkan kembali. Ikutkan kembali untuk ditanam, teman-teman. Nah, ini adalah kondisi akarnya tadi. Kita lihat dulu apakah akarnya terkena penyakit. Kita dapat ciri-cirikan kalau akarnya dia putih seperti ini dan dia sehat, tidak ada yang hitam, berartinya akarnya sebenarnya sehat, teman-teman, tapi tidak terlalu berkembang. Jadinya kita tidak perlu melakukan pembuangan akar. Oke. Nah, di alokasinya sendiri dia nanti bakalan ada bentuknya seperti telur-telur kecil seperti ini dari umbinya, bonggolnya ini. Teman-teman jangan buang yang seperti ini, teman-teman, karena ini juga bisa mengeluarkan tunasan anakan alokasia yang baru. Jadi teman-teman jangan buang. Nah, selanjutnya setelah teman-teman buat seperti ini, kalau kondisi akarnya kering, teman-teman bisa langsung pindahkan. Tetapi kalau kondisi akarnya basah, teman-teman silahkan keringkan dulu beberapa menit sampai akarnya itu tidak terlalu basah lagi. Oke, ini kita bersihkan dulu semua sampai bonggol-bonggolnya bersih. Ini dia. Kita kalau anakannya masih seukuran ini, apalagi batangnya masih putih seperti ini, saran saya teman-teman nggak perlu dipecah dulu, teman-teman. Karena terkadang kalau kondisi akarnya masih kecil segini seperti ini dan dia batangnya masih putih, dia gampang banget untuk terkena penyakit busuk bonggol. Jadinya saran saya teman-teman jangan pisahkan dulu dia dari indukannya. Nah, lalu untuk cara menanamnya, awalnya teman-teman masukkan dulu kurang lebih 1
1/4 isinya seperti ini. Lalu baru teman-teman masukkan semua akar tadi. Usahakan dia jangan sampai ada yang patah teman-teman, tapi dia kalau terkumpul dia nggak masalah. Seperti ini dia. Nah, kondisinya seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat dia tidak sampai di atas permukaan seperti ini. Nah, selanjutnya teman-teman masukkan media tanam yang kita racik tadi. Nah, oke, seperti ini sampai dia jangan terendam semua teman-teman. Nah, teman-teman bisa gunakan hanya seperti saya yang buat ini teman-teman. Dia bonggolnya tadi tertutup semua, teman-teman bisa lihat dia tertutup semua, tetapi untuk tangkai-tangkainya dia tidak tertutup semua. Cukup seperti ini aja. Nah, setelah itu yang membantu pertumbuhan akar bisa cepat berkembang mengikat media tanam yang baru, teman-teman harus tekan dia sedikit aja teman-teman. Nih, jangan terlalu padat ataupun terlalu keras, tetapi hanya sedikit aja. Nih, oke, teman-teman bisa lihat ini saya tekan. Yang tujuannya seperti yang saya bilang tadi, agar akar bisa mengikat media tanam yang baru. Jadinya teman-teman harus agak tekan perlahan-lahan. Nah, ini dia kondisinya alokasia yang tadi, yang kekeringan dengan media tanam yang baru. Oke, ini dia teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke media tanam yang basah teman-teman. Nih, teman-teman bisa lihat ini media tanamnya basah. Kita akan bongkar dulu. Caranya tetap sama seperti yang tadi, kita balikkan dulu. Lalu kita amati nih. Nah, ini ada sedikit pembedaan teman-teman nih. Kalau media tanamnya dia agak basah, maka akarnya akan lumayan banyak nih teman-teman. Nih, teman-teman bisa lihat nih. Akarnya sangat banyak dibandingkan dengan yang tadi. Lalu kita identifikasi, ini dia kalau tanahnya ini kita lihat bahwa tanah hitamnya lebih banyak daripada sekam padinya teman-teman. Nih, itu yang menyebabkan bahwa tanah tadi dia banyak menyimpan air, jadinya media tanamnya becek. Lalu selanjutnya kita bongkar, caranya sama seperti yang tadi. Kita usahakan jangan sampai ada akar yang putus. Nah, nih teman-teman bisa lihat akarnya panjang banget nih. Sangat banyak nih teman-teman bisa lihat. Ini dia menyambung teman-teman ya, dia nggak putus, dia menyambung. Ini akarnya. Lalu kalau saya pribadi, saya biasanya gini-gini kan dia caranya agar tanah-tanahnya itu dia lepas teman-teman. Karena dikhawatirkan juga media tanam yang lama ini membawa penyakit-penyakit, jadi harus kita bersihkan. Seperti ini. Nah, ini dia. Lalu daun-daun yang mati kita buang, kita bersihkan agar tidak menjadi sarang penyakit. Oke. Nah, ini dia sudah bersih. Nah, ini dia siap untuk kita tanam. Oke, kita siapkan pot kita tadi. Isinya juga sama, isi dengan 1/4. Lalu masukkan semua akarnya tadi. Posisinya juga sama, usahakan sampai dengan bonggolnya tertanam semua. Kita isi. Nah. Oke, sampai ini dia harus akarnya terendam semua teman-teman ya, biar akarnya bisa tumbuh dengan cepat. Lalu caranya juga sama, kita tekan-tekan sedikit agar akarnya mudah ataupun cepat untuk mengikat media tanam yang baru. Nah, ini dia akhir jadinya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini dia sampai juga dia tertanam semua bonggolnya, hanya tersisa tangkai-tangkai daunnya aja. Ini dia yang kita repotting tadi teman-teman bisa lihat. Nah, ini dia sudah dengan media tanam yang baru. Insya Allah kalau nggak ada halangan biasanya berhasil untuk bisa tumbuh maksimal. Oke. Nah, itu tadi dia teman-teman pembelajaran kita untuk sama-sama belajar bagaimana untuk merawat tanaman alokasia yang pertumbuhannya tidak seperti yang kita inginkan teman-teman, ataupun tidak normal. Kita racik dulu media tanamnya karena itu adalah landasan awal ataupun dasar untuk tanaman alokasia ini bisa tumbuh. Nah, bahan-bahannya juga tadi sudah saya jelaskan. Takarannya juga gampang banget untuk teman-teman praktekkan. Dan mungkin bahan-bahannya ini mudah untuk teman-teman cari di sekeliling rumah teman-teman ataupun di toko-toko pertanian teman-teman.
Gampang banget. Jadi mungkin nantinya pembahasan kita setelah video ini, kita akan bahas lagi bagaimana untuk cara perawatannya setelah kita buat media tanamnya, ke bagaimana untuk perawatan pupuknya, dan bagaimana untuk obat-obatan untuk merangsang tunas yang baru agar keluar, teman-teman. Tetapi sebelum itu, tadi kan teman-teman kalau bisa perhatikan, kita tidak ada melakukan yang namanya penyiraman, teman-teman. Dalam video kita tadi, saran saya memang teman-teman jangan lakukan penyiraman, karena dari ke bahan-bahan ini tadi, teman-teman bisa lihat seperti tanah hitam ini tadi, ini keadaan tanahnya ini lembab, teman-teman. Jadi tidak perlu teman-teman lakukan penyiraman di tahap awal. Kalau saya pribadi, saya lakukan penyiraman biasanya setelah 2 hari tanaman alokasia ini sudah dipindah tanam. Jadi saya lakukan 2 hari karena biasanya dulu pengalaman saya, jika langsung saya siram padahal kondisi media tanamnya lembab, itu mudah banget untuk terserang penyakit busuk akar ataupun busuk bonggol, teman-teman. Jadi saran saya, teman-teman jangan lakukan. Oke, itu dia teman-teman pembelajaran kita kali ini. Dan gak kalah lupa, kalau teman-teman susah untuk mencari bahan-bahan racikan media tanam kita ini tadi, teman-teman gak usah khawatir, teman-teman bisa order langsung di kita. Nanti bakalan bisa kita buat dalam satu racikan, atau teman-teman bisa beli dalam satu kemasan per satu jenis, teman-teman. Karena kita juga akan ada jual yang namanya tanah humus, cacahan sekam padi, ataupun cacahan pakis, teman-teman. Semua kita jual. Jadi ya teman-teman nggak ada alasan untuk tidak menyayangi tanaman teman-teman kalau kondisi tanamannya memang seperti yang kita jelaskan ini tadi. Oke, itu dia teman-teman pembahasan kita dalam segmen sama-sama belajar. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan teman-teman share. Kalau teman-teman suka, silahkan teman-teman like. Dan kalau masih ada pertanyaan yang kurang jelas, silahkan teman-teman komen aja. Nanti kita akan berdiskusi di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.